Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi dasar. Pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai Simplicia folium. Simplicia folium yang akan kita bahas kali ini itu diantaranya ada Senefolium, Sericocalicis folium, Sonsi-folium, Simplosifolium, dan T-folium. Langsung saja kita bahas Simplicia folium yang ke-36, yaitu ada Senefolium. Memiliki nama lain daun sena, berasal dari tanaman Cassia acutifolia dan Cassia angustifolia. Keluarganya adalah Leguminosae. Daun sena ini memiliki zat berkhasiat utama berupa rein, kemudian ada aleuemodin dan asam krisofonat. Daun sena juga digunakan sebagai obat pencahar. Adapun pemberiannya bau lemah, rasanya khas, kemudian ada lendirnya dan agak pahit. Adapun bagian yang digunakan itu adalah anak daunnya. Kemudian kita masuk ke jenis dan perbedaan. Cassia acutifolia itu dalam perdagangan dikenal dengan nama daun sena iskandaria dan daun berambut. Warnanya hijau pucat keabu-abuan, rapuh, kemudian tipis, dan helai daunnya berombak. Sedangkan jenis Cassia angustifolia disebut juga dengan daun sena tinefele. Warnanya hijau kekuningan, helai daunnya datar. Adapun penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ke-37 itu ada Sericocalicis folium. Memiliki nama lain Strobilantifolium atau daun kecibeling dan daun ngokilo atau daun kecibeling. Berasal dari tanaman Sericocalix crispus, disebut juga Strobilantes crispus. Keluarganya Acanthaceae. Daun kecibeling ini memiliki zat berkhasiat utama berupa kalium dan silikat. Biasanya daun kecibeling digunakan untuk diuretika. Adapun pemberiannya, baunya lemah, rasa agak sepat dan pahit. Bagian yang digunakan tentunya adalah bagian daunnya. Nah, bagaimana cara memperoleh daun kecibeling ini? Yaitu waktu panennya itu dilakukan dengan memangkas tanaman pada bagian pucuk sepanjang 20-30 cm. Kemudian cabang pucuk dan daunnya itu dapat langsung dijemur, atau sebelum dijemur daun-daun ini pada cabang pucuk dipetik terlebih dahulu, baru kemudian dijemur. Dimana lama penjemurannya ini kurang lebih 2-3 hari. Ini dijemur pada hari yang cerah. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan kering. Yang ke-38 ada Sonsi-folium. Memiliki nama lain daun tempuyung. Berasal dari tanaman Sonchus arvensis. Keluarganya Asteraceae. Nah, daun tempuyung ini memiliki zat berkhasiat sama dengan kecibeling, yaitu berupa kalium dan silikat. Digunakan sebagai diuretika sama dengan daun kecibeling. Adapun pemberiannya, baunya lemah, rasa agak kelat. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Nah, untuk pemanenan daun tempuyung itu panen yang pertama dilakukan pada usia 2 bulan setelah ditanam. Kemudian panen selanjutnya dilakukan tiap setengah bulan sampai 1 bulan sekali, hingga tanaman berumur 3-5 bulan setelah tanam. Kemudian daun yang segar ini harus segera dikeringkan dengan alat pengering. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik.
Yang ke-39 ada Simplosifolium atau daun sariawan. Berasal dari tanaman Simplochos odoratissima. Keluarganya Simplocaceae. Daun sariawan ini memiliki zat berkhasiat utama berupa garam-garam aluminium dan zat penyama. Adapun manfaatnya atau kegunaannya yaitu sebagai obat kumur. Pemberiannya tidak berbau dan tidak berasa. Bagian yang digunakan adalah bagian daun. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-40 itu ada Thefolium. Memiliki nama lain daun teh. Berasal dari tanaman Camellia sinensis yang disebut juga T. sinensis. Keluarganya Theaceae. Adapun zat yang terkandung di dalam daun teh itu antara lain ada kafein, tanin, dan sedikit minyak atsiri. Daun teh ini dapat digunakan sebagai antidotum pada keracunan alkaloida dan logam-logam berat. Selain itu dapat digunakan sebagai analeptika atau perangsang pernapasan. Kemudian dapat juga digunakan sebagai stimulansia. Adapun pemberiannya yaitu tidak berbau, tidak berasa, tapi lama-kelamaan kelat. Bagian yang digunakan adalah bagian daunnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kiranya materi folium pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.